Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan yang terhormat dosen pembimbing, dan terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan hadir untuk menonton seminar hasil saya pada video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julia Prasetyo dengan nomor NIM 211085214 akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Diplomasi Corporate Hype Label melalui K-pop Goes to Hollywood di Amerika Serikat. Berikut merupakan beberapa kerangka singkat dari bab satu saya. Yang pertama adalah latar belakang. Kajian mengenai diplomasi publik merupakan suatu yang sangat penting bagi suatu negara, di mana tujuan daripada diplomasi publik adalah ingin membangun citra positif di suatu negara, termasuk dalam fenomena ini adalah Korea Selatan yang ingin membangun citra positif negara mereka melalui kebudayaan. Spesifiknya adalah kebudayaan Korean Wave. Kebudayaan Korean Wave secara singkatnya merupakan bentuk kesenian, baik itu tarian, makanan, fashion, yang ada di Korea Selatan. Dan istilah Korean Wave ini pertama kali dipopulerkan oleh media Cina, di mana saat itu sedang marak-maraknya konser musik Korea yang ada di Beijing. Kemudian, eh, fenomena Korean Wave ini tidak hanya sepenuhnya bertanggung jawab atau dijalankan oleh negara saja, tetapi juga ada aktor lain di mana non-negara juga memiliki peranan yang sama pentingnya. Dalam kasus ini atau fenomena ini, peneliti melihat bahwasannya perusahaan memiliki peranan yang juga dominan dalam menyebarkan Korean Wave yang ada di Amerika Serikat pada kasus tersebut. Adapun alasan peneliti memilih perusahaan terlihat pada data Big Entertainment Company. Peneliti memilih Hype Label sebagai salah satu perusahaan yang untuk dijelaskan fenomenanya. Hal ini dilihat dari data penjualan pada tahun 2019 dan 2022, di mana Hype Label memiliki perkembangan positif dari segi penjualannya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2019 sampai 2021, Hype Label menjadi perusahaan atau agensi hiburan dengan top penjualan tertinggi di Korea Selatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian pada 2022 juga Hype Label terlihat dominan atau dominasinya dari segi penjualan yang sangat drastis. Kemudian pemilihan Hype Label juga karena adanya statement dari Hype Label pada tahun 2021, di mana dia ingin memperluas Korean Wave ini di Amerika Serikat. Adapun unit eksplanasinya, peneliti memilih Amerika Serikat sebagai alasan kenapa ingin dijelaskan fenomenanya. Hal ini karena Amerika Serikat merupakan negara dengan pusat kebudayaan populer di dunia. Kemudian juga Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan pusat kebudayaan atau trendsetter yang ada di dunia. Sehingga kenapa Amerika Serikat menjadi sangat penting untuk dijelaskan, untuk melihat bagaimana suatu kebudayaan itu bisa masuk dan menyebar dan berpengaruh, di mana Amerika Serikat ini merupakan negara dengan kebudayaan yang sudah sangat besar dan sangat luas, menyebar di semua negara. Seperti pernyataan sebelumnya, ini juga didukung oleh statement Hype Label yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana tujuan dari Hype Label itu ingin memperluaskan Korean Wave di Amerika Serikat. Itulah kenapa Amerika Serikat sangat cocok untuk dijelaskan peranannya. Sehingga pada latar belakang ini, peneliti ingin melihat bagaimana cara yang dilakukan Hype Label sebagai suatu perusahaan, bagaimana cara diplomasi perusahaannya ingin memperluas Korean Wave di Amerika Serikat. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana strategi yang dilakukan Hype Label sebagai aktor non-negara dalam melakukan pelebaran pangsa K-pop Ghost to Hollywood di Amerika Serikat dengan kondisi kebudayaan populer Amerika Serikat yang sudah kuat dan berpengaruh besar. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana strategi yang dilakukan Hype Label dalam melebarkan pangsa K-pop Ghost to Hollywood di Amerika Serikat. Tujuan penelitian adalah ingin mendeskripsikan dan menjelaskan strategi yang dilakukan Hype Label dalam melebarkan pangsa K-pop Ghost to Hollywood di Amerika Serikat. Kemudian manfaat penelitian adalah
terbagi menjadi dua, itu sebagai akademik yang pertama sebagai sumber pemikiran keilmuan hubungan internasional dan referensi kepustakaan dengan kajian diplomasi publik spesifik adalah diplomasi perusahaan. Kemudian manfaat praktisnya yaitu ingin memberikan gambaran kepada aktor negara, terutama perusahaan dalam melebarkan pangsanya di dunia internasional juga menjadi acuan bagi perusahaan untuk turut aktif berkontribusi pada diplomasi publik di negaranya. Kemudian studi pustaka yang peneliti gunakan. Yang pertama adalah The Rise of Digital as a Soft Power Apparatus in the New Korean Wave Era oleh Dal Yongjin. Kemudian Korean Culture Diplomacy Uniting Such Church of Power oleh Iwan Gunawan. Kemudian Korean Wave as a Tool of Public Diplomacy, The Impact of Such Korean Culture Globalization Indonesia from 2018 to 2023 oleh Astrid Wartni. Dan Corporate Diplomacy Gojek melalui pendirian GovVia 2018 to 2022, 2020 tujuan Nation Branding Indonesia di Vietnam oleh Hino Samuel dan kawan-kawan. Kemudian Corporate Diplomacy Brand Entertainment melalui Culture Teknologi dan Diplomasi Publik Korea Selatan oleh Maharani Putri dan kawan-kawan. Adapun kerangka konseptual yang paling digunakan adalah corporate diplomacy oleh Sandis L. White, di mana Sandis L. White menjelaskan adanya partnership atau kontrak secara langsung antara pemerintah dan corporation, di mana jika ada kontrak secara langsung antara pemerintah dengan perusahaan, terdapat 6 unit analisis yang dijelaskan fenomenanya. Yang pertama, foreign policy atau political communication, kemudian culture diplomacy, foreign investment, economic policy or foreign aid, kemudian branding plus nation or destination, kemudian brand product export atau CSR. Karena pada fenomena ini, peneliti hanya melihat tidak adanya kerjasama secara langsung, maka hanya menggunakan 5 unit analisis, yaitu culture diplomacy, investment, branding, brand, dan CSR. Kemudian Sanders Elwood juga menjelaskan pada bukunya Exploring the Role of Private Sector Corporation in Public Diplomacy, bahwasanya corporate diplomasi dan bisnis diplomasi merupakan dua hal yang berbeda. Berbeda di mana corporate diplomasi itu melihat fenomenanya menggunakan 5 unit analisis, kemudian bisnis diplomasi hanya melihat 1 unit analisis, yaitu dari segi profitnya saja. Kemudian metode yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian deskriptif, kemudian batasan penelitiannya 2021 sampai 2025, unit dan tingkat analisisnya. Unit analisisnya adalah strategi dilakukan hype level dalam melebarkan pangsa Korean Wave, kemudian eksplorasinya dalam Amerika Serikat, kemudian tingkat analisisnya menurut Mas'ud adalah negara bangsa karena berfokus pada strategi hype level dalam melebarkan pangsa Korean Wave di Amerika Serikat yang hanya melibatkan 2 negara melewati lintas batas geografis. Teknik pengumpulan data yaitu data sekunder dengan mengumpulkan berbagai data dari berbagai referensi seperti buku, pustaka, jurnal, artikel, website resmi, tulisan resmi akademisi yang relevan dengan topik, laporan, berita, dan sumber lainnya. Kemudian teknik analisis data, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fokus pada strategi Korea Selatan melalui label dalam melebarkan pangsa Korean Wave di Amerika Serikat. Menurut Machine Learning Saldana, terdapat 3 kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yang pertama analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut merupakan sistematika kepenulisan pada bab 1 itu pendahuluan, bab 2 kronologi sebagai strategi diplomasi budaya dan diplomasi Korea Selatan, kemudian bab 3 provinsi kontribusi dalam diplomasi Korea Selatan, kemudian bab 4 strategi diplomasi Korea label ke bangsa Amerika Serikat, kemudian bab 5 adalah penutup. Kita lanjut ke bab 2 yaitu Korea sebagai strategi promosi budaya dalam diplomasi publik Korea Selatan. Korean Wave sebagai instrumen diplomasi publik. Hal ini didukung oleh Kim Jong-doo sebagai Menteri Kebudayaan Olahraga dan Tourism pada tahun 2016, di mana dia menyatakan pemerintah Korea Selatan dan juga Kementerian Kebudayaan sangat mensupport, mendukung kegiatan Korean Wave ini, terutama bagaimana cara decision maker atau bagaimana cara para aktor yang terlibat secara langsung seperti filmmaker, singer, atau agensi hiburan, bagaimana cara mereka memperluas Korean Wave itu ke luar negara Korea Selatan. Dan Kim Jong-duk sebagai Kementerian Kebudayaan Olahraga sangat mendukung hal tersebut. Bagaimana cara mereka membantu mempromosikan Korean Wave ini keluar Korea Selatan. Kemudian hal ini juga didukung dalam Diplomatic White Paper 2016 melalui MOFA, di mana MOFA sangat mendukung secara penuh bagaimana memperluas Korean Wave ini hingga mendapat networking keluar Korea Selatan. Di mana MOFA juga mendukung dengan melalui berbagai macam event seperti K-pop musik festival, kemudian K-pop World Festival, kegiatan-kegiatan Korean yang sangat mendukung bagaimana Korean Wave ini, kebudayaan Korean Wave ini bisa memperluas lebih luas lagi keluar Amerika. Kemudian keseriusan Korea Selatan tidak hanya
berdasarkan pernyataan saja atau statement saja, tetapi juga dibuktikan dengan adanya kebijakan terkait Korean Wave. Yang pertama itu Undang-Undang Pertunjukan Publik tahun 1961, kemudian Undang Perfilman 1962, Undang-Undang Promosi Budaya dan Seni 1972, Publikasi Rancangan 5 Tahun Promosi Budaya dan Seni 1973, kemudian Publikasi Rancangan Kedua 5 Tahun Promosi Budaya dan Seni 1978, dan Pendirian Korean Motion Picture Promotion Corporation KMPCC 1978, dan Pendirian Korean Culture Art Foundation 1973. Kemudian tidak hanya melalui kebijakan saja, tetapi juga komitmen ini terlihat dari pembangunan suatu lembaga yang bernama KOCA, itu Korea Creative Content Agency, yang mana tujuannya secara umum adalah pertama memberikan bantuan dana dan subsidi produksi konten, kemudian promosi internasional, kemudian juga pertunjukan luar negeri yang didanai baik secara full maupun ataupun subsidi yang diberikan oleh KOCA kepada agensi hiburan. Kemudian tujuan nasional Korea Selatan melalui diplomasi publik terlihat pada Diplomati White Paper 2016, di mana tujuannya secara umum adalah ingin memberikan atau ingin memberikan gambaran kepada negara lain, yaitu bagaimana Korea Selatan memberikan citra atau image yang positif Korea Selatan ke negara-negara. Kemudian juga didukung oleh pidato Presiden Lee Myung-bak 15 Agustus 2008, yaitu our traditional culture when coupled together with our technology process will not stop transmit to the world an image of a more attractive Korea, di mana tujuannya adalah ingin membangun image Korea yang positif dengan lebih atraktif untuk bagaimana negara dunia itu melihat Korea itu secara atraktif. Kemudian apa alasan Korea Selatan ingin membangun cita-cita tersebut? Ini juga tercantum pada Diplomatic White Paper 2016 melalui MOFA, di mana dengan citra atau brand yang positif, Korea Selatan ingin menghapus ingatan terkait kekerasan peperangan Korea tempo dulu. Kemudian yang kedua, Korea Selatan ingin negara-negara di dunia tahu bahwasanya Korea Utara dan Korea Selatan merupakan dua negara yang berbeda. Kemudian dengan citra positif tersebut ingin Korea Selatan tahu negara-negara dunia bahwasanya Korea itu memiliki ekonomi yang positif dan militer yang kuat. Kemudian juga Korea Selatan ingin negara-negara dunia tahu, terutama masyarakat internasional, agar memberikan tekanan kepada Korea Utara terhadap perkembangan nuklir yang sedang mereka kembangkan. Lalu apa saja bentuk Korean Wave yang mereka lakukan? Beberapa adalah melalui musik, di mana musik ini mereka gunakan atau mereka create atau mereka ciptakan dengan memberikan inovasi-inovasi musik yang easy listening agar lebih mudah diterima oleh masyarakat internasional. Kemudian melalui drama dan film, mereka membuat alur cerita yang sangat menarik, di mana mereka mengemas dengan alur cerita yang sangat sulit ditebak sehingga penonton penasaran dengan bagaimana alur ceritanya. Kemudian melalui Korean food, melalui festival, makan-makan Korea memiliki citra rasa yang berbeda dengan makanan negara di dunia, sehingga membuat bagaimana mereka membuat makanan Korea ini sangat menarik untuk dicoba oleh eh, para turis-turis yang ada di luar negeri. Kemudian fashion atau make up, bagaimana Korea Selatan ini membangun trendsetter atau trend fashion atau trend beauty di negara mereka agar negara-negara lain mau mengikuti tren-tren tersebut. Kemudian masuk ke bab ketiga, yaitu profil dan kontribusi hub label dalam diplomasi Korea Selatan. Tentu perlu kita ketahui bagaimana sejarah pendirian hub label sebagai aktor pada sebelumnya. Hub label ini didirikan oleh Bang Seo-hyuk pada 2005 dengan nama Big Hit Entertainment awalnya, di mana Big Hit Entertainment ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi musik dan manajemen artis, di mana awal karirnya itu menggandeng Lim Jong Hee dan DA, kemudian juga melakukan kerjasama dengan JYP Entertainment 2010 dengan membentuk grup 2AM. Kemudian pada tahun 2012, Happy Label yang sebelumnya bernama Big Entertainment ingin membuat suatu boy group yang mana ini merupakan cikal bakal BTS. Kemudian pada tahun 2013 BTS didebutkan. Kemudian di mana BTS ini membawa perubahan yang sangat besar bagi Big Entertainment atau Hype Label, di mana mereka membawa kesuksesan dan perubahan yang sangat drastis. Karena kesuksesan tersebut, Big Entertainment berani untuk mengakuisisi beberapa agensi untuk memperluas bisnis mereka pada tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian kenapa awal namanya Big Entertainment kemudian berubah menjadi Hype Label? Ini sendiri berasal dari kata hybrid yang berarti a space of connection without a boundaries. Di mana itu berarti itu konektivitas dan ekspansi lintas batas. Ini juga berdasarkan filosofi oleh Bang Sihyo yang merupakan CEO atau pendiri atau founder daripada Hype Label, di mana we are not just a music company anymore, we want to become a platform-based company that provide various form of content and service.
Kemudian perlu diketahui juga bagaimana manajemen bisnis Hype Label, di mana Hype Label ini merupakan perusahaan yang memiliki kantor kantor pusat atau memiliki beberapa kantor di negara-negara lain, di mana kantor pusatnya ada di Korea Selatan, kemudian juga ada di US, Hype Amerika, kemudian Jepang, Hype Jepang, dan beberapa negara lainnya juga yang akan dibangun kantor cabangnya yang ada kantor cabangnya Hype yang ada di beberapa negara berikutnya. Kemudian untuk manajemen bisnis Hype Label ini terdiri dari tiga manajemen. Yang pertama Hype Label, Hype Solution, dan Hype Platform. Di mana Hype Label ini secara umumnya merupakan agensi perusahaan yang mana bergerak di bidang manajemen musik dan produksi musik, di mana mereka membangun musik yang inovatif, yang kreatif, agar musik-musik mereka mudah didengarkan dan enak didengarkan oleh para pendengarnya. Di mana Hype Label ini terdiri dari beberapa anak perusahaan, yaitu Bikin Musik, Believe Musik, Short Musik, Playlist Entertainment, Coast Entertainment, Adore, UX Label, Nico, Big Mission Label Group, BMG, QC Music, Hype and Given Record by UMG, Zerpazo, dan juga DCML Musik. Kemudian manajemen selanjutnya adalah Hype Solution, di mana Hype Solution ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang solusi manajemen artis. Mereka memberikan solusi-solusi terkait manajemen artisan dan bukan berproduksi di bidang produksi musik atau penciptaan kekaryaan. Di mana Hype Solution ini terdiri juga dari beberapa anak perusahaan, yaitu Hype 360, Hype IPA, Hype IM, Binary Korea, Hype Media Studios, Supertone, Scooter Brown Project, Solid Foundation Management, dan Big Nation Music. Kemudian yang ketiga adalah Hype Platform, di mana ini merupakan perusahaan atau anak perusahaan yang bergerak di bidang interaktif antar fans dan juga interaktif antara fans dan juga talentnya, di mana ini perusahaan yang memberikan wadah kepada para artis untuk memberikan interaksi langsung kepada para penggemarnya. Di mana Weverse ini juga memiliki beberapa fitur di dalamnya, ada seperti chat group, chat secara langsung, dan juga video call. Di mana tentunya ini juga ada langganan sehingga sangat menguntungkan dari segi ekonomi bagi aplikasi Weverse ini sendiri. Kemudian Hype Label sebagai non-state actor. Kenapa Hype Label ini cocok dijadikan sebagai non-state actor Korea diplomasi? Dan hal ini juga diapresiasi dan diakui oleh pemerintah Korea Selatan. Terlihat dari beberapa penghargaan yang diberikan beberapa tahun terakhir, seperti yang pertama Walk on Order of Cultural Merit kepada BTS oleh Presiden Korea Selatan 2018, kemudian Prime Minister Combination Culture Award kepada Seventeen atas kontribusi budaya Korea 2020, kemudian dominasi penghargaan Music National International pada Golden Disc nama Japan Golden Disc Award, dan oleh Hybe Talent pada tahun 2023 dan 2024. Kemudian keempat, sertifikasi perusahaan terbaik dalam penciptaan lapangan pekerjaan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Korea pada September 2024. Kemudian pengakuan ini tidak hanya diberikan atau diakui oleh pemerintah Korea Selatan saja, tetapi juga diberikan atau diakui oleh pihak swasta. Salah satunya adalah Fast Company yang merupakan media Amerika yang berfokus pada inovasi dan teknologi, di mana dia memberikan The World 50 Most Innovative Companies 2020, 2020, 2022, dan 2024, di mana Hype memperoleh peringkat keempat, peringkat 11, dan peringkat 23. Kemudian juga memperoleh the 10 Most Innovative Media Companies of 2022 dan menjadi peringkat pertama, dan beberapa penghargaan-penghargaan lainnya. Kemudian kita masuk ke analisis daripada fenomena topik yang peneliti ambil, yaitu pada bab strategi diplomasi corporate Hype Label ke pangsa pasar Amerika Serikat. Seperti yang peneliti sudah jelaskan sebelumnya, peneliti menggunakan konsep atau kerangka konseptual corporate diplomasi untuk menganalisis fenomena yang terjadi, di mana menggunakan 5 analisis. Yang pertama culture diplomasi, kemudian foreign investment, kemudian branding, brand, dan CSR. Dari analisis tersebut, peneliti menemukan bahwasannya World Tour dan Music Festival menjadi salah satu hasil daripada analisis tersebut, di mana World Tour ini merupakan bentuk dari mana diplomasi kebudayaan dan juga musik festival, di mana World Tour ini merupakan bagaimana kegiatan tur musik ini dijalankan dari kota ke kota, terutama dalam konteks fenomena negara Amerika Serikat, di mana dengan tur tersebut Korean Wave atau Korea Selatan ini bisa lebih dominan atau lebih mudah
menyebar di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Kemudian Music Festival atau American Music Festival, di mana peneliti melihat ada dua festival musik Amerika terbesar yang ada di Amerika Serikat bahkan di dunia, di mana yang pertama adalah Coachella, merupakan festival tahunan di mana mengundang berbagai artis di seluruh dunia termasuk artis Korean Korean K-pop atau Korean Wave, di mana dengan mengundang atau nampil atau diberi kesempatan untuk nampil di Coachella ini memberi juga menjadi bagaimana artis-artis ini bisa menyebarkan pengaruhnya kepada para pendengar atau para penggemarnya, sehingga kebudayaan Korea ini bisa menyebar lagi melalui musik. Kemudian juga tidak jauh berbeda dengan Lollapalooza yang merupakan festival musik, di mana Lollapalooza ini juga memiliki beberapa cabang tidak hanya di Amerika Serikat, bahkan juga ada di Jerman, Chili, kemudian eh, di beberapa negara Eropa lainnya, bahkan juga akan ada di India, di mana Lollapalooza ini juga seperti Coachella merupakan konser musik terbesar di Amerika terbesar dan bahkan juga di dunia, di mana dia juga mengundang berbagai macam artis termasuk artis K-pop, di mana dengan diundangnya artis K-pop ini menjadi wadah bagi Korean Wave untuk berkembang lebih luas lagi di Amerika khususnya. Kemudian peneliti juga melihat bahwasannya ternyata program TV show juga menjadi salah satu bagaimana cara hype label dalam melebarkan pangsa Korean Wave di Amerika Serikat, yaitu dengan mengikuti berbagai macam program TV, beberapa di antaranya seperti Saturday Night Live, di mana talentnya adalah BTS dengan membawa judul lagu Make Drop dan Boy With Love, kemudian The Late Show with James Corden, talentnya BTS, Seventeen, dan TXT, kemudian Good Morning America, talent Seventeen, The Ellen DeGeneres Show, TXT, The Tonight Show, BTS dan Jin BTS, kemudian The Kelly Clarkson oleh Seventeen dengan membawa lagu Left and Right, di mana program TV show ini merupakan program-program yang sangat terkenal sejak dahulu di Amerika Serikat, dengan talent bisa masuk atau mempromosikan lagu mereka. Ini juga menjadi salah satu cara bagaimana Korean Wave ini bisa menyebar lagi ke Amerika Serikat terkhususnya, dengan target audiensnya adalah mereka-mereka atau penduduk Amerika Serikat maupun yang di luar Amerika Serikat yang menonton program TV show tersebut. Tidak jauh dengan program TV show, saluran radio juga menjadi salah satu cara bagaimana untuk bisa melebarkan Korean Wave ini lebih luas lagi. Beberapa radio station yang ada di Amerika Serikat yang memiliki citra positif atau memiliki nama yang sangat baik, bahkan sangat terkenal di dunia adalah Cheers XM, kemudian iHeartRadio, 1027 Kiss FM, kemudian 971 AMP Radio, di mana radio-radio ini sangat memiliki nama yang besar, di mana dengan mereka sebagai talent label bisa mempromosikan agenda mereka atau kegiatan mereka, ini menjadi cara yang positif bagaimana Korean Wave ini bisa dikenal lebih luas lagi di Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama dan investasi jangka panjang. Bagaimana cara hype label ini bisa berkepanjangan dari segi kontrak atau kerjasamanya. Yang pertama itu melakukan akuisisi 100% oleh perusahaan ITHK Holding di Amerika Serikat. Di mana ITHK Holding ini merupakan perusahaan besar yang mana menaungi artis-artis besar seperti Ariana Grande dan beberapa rapper atau artis pop dunia. Di mana dengan mengakuisisi ini tentu akan menguntungkan agar hype ini bisa memproduksi konten Korean Wave bisa lebih luas lagi diterima oleh masyarakat dunia, terutama Amerika Serikat. Kemudian kerjasama dengan QC Media Holding, kemudian kerjasama jangka panjang dengan Universal Music Group atau UMG, di mana kerjasama ini secara umumnya secara tidak langsung juga akan memberikan kontribusi lebih juga kepada hype label sebagai perusahaan. Tentunya akan konten-konten mereka ini bisa diterima masyarakat secara luas, terutama masyarakat Amerika Serikat, di mana awalnya musik mereka hanya dikemas atau disajikan sebagai citra asli Korean Wave, tetapi dengan mereka melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Amerika, mereka tentu akan memberikan target pasar yang lebih luas lagi dengan memberikan kombinasi inovasi musik yang tentunya disesuaikan dengan para pendengar yang ada di Amerika Serikat terkhususnya. Kemudian branding positif, di mana hal ini juga dijelaskan pada Diplom TWP pada 2016, di mana Korea Selatan ingin membangun tentunya image positif yang ada di Korea Selatan, di mana agar negara-negara dia tahu bahwasanya Korea Selatan ini merupakan negara yang positif baik segi ekonomi maupun militer yang sudah dijelaskan pada sebelumnya.
Di mana pada konteks ini, Hype Entertainment atau Hype Company atau Hype Label, dia ingin mengemas konten yang menarik untuk menciptakan citra yang positif. Dari konten yang positif tersebut, tentu akan menimbulkan penjualan yang tinggi sehingga menguntungkan perekonomian negara Korea Selatan. Penjualan ini tentu berimplikasi pada kegiatan ekspor musik dan ekspor album di Korea Selatan, di mana konten musik dengan besarnya permintaan konten musik tentu akan menyebabkan para penggemar bersedia atau memiliki willingness untuk memberikan dana lebih untuk membeli atau mengonsumsi konten mereka. Kemudian permintaan meningkat, tentu kegiatan ekspor juga meningkat, baik ekspor musik maupun ekspor album musik. Tentu keuntungan ini tidak hanya diuntungkan oleh Hype Label saja, tetapi juga Korea Selatan karena adanya kegiatan yang melewati lintas batas negara. Kemudian yang terakhir adalah kampanye kepedulian sosial, di mana CSR Hype Label memiliki dua agenda positif. Yang pertama, campaign Love Myself, di mana campaign Love Myself ini dilakukan oleh BTS pada kegiatan UNICEF, di mana campaign Love Myself ini ingin memberikan bantuan dana kepada anak-anak di seluruh dunia agar mereka peduli terkait kesehatan mental, pendidikan, dan sosial daripada atau dana dana sosial perusahaan yang diberikan atau dikumpulkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekitarnya. Dimana pada konteks ini waktu 2000 pada tahun-tahun sebelumnya terjadi kebakaran di Korea Selatan sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar dari Korea Selatan itu sendiri. Tidak aja kerugian secara alam, tetapi juga kerugian yang dialami oleh masyarakat sehingga menyebabkan hype label turun langsung. Tidak hanya perusahaan hype label yang memberikan dana, tetapi juga agensi-agensi atau anak perusahaan di dalamnya termasuk para talentnya juga turut langsung berkontribusi untuk memberikan bantuan mereka kepada kegiatan pada peristiwa atau kebakaran yang terjadi di Korea Selatan. Pada konteks ini, Jin BTS juga turun langsung pada kegiatan yang terjadi. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang peneliti berikan yaitu berdasarkan 5 unit analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Hype Label berhasil dalam melakukan penyebaran pengaruh Korean Wave di Amerika Serikat melalui strategi corporate diplomasi. Hal ini juga terlihat berdasarkan beberapa data penjualan yang positif, tingkat yang tinggi, kesukaan penggemar dalam mengonsumsi produk yang ditawarkan. Kemudian melalui Hype Label, Korea Selatan juga berhasil memanfaatkan Korean Wave sebagai instrumen yang positif juga menambah pendapatan negara. Adapun sarannya, peneliti melihat dengan berkembangnya teknologi yang canggih ini, digital diplomasi merupakan salah satu kajian yang perlu dibahas atau topik yang menarik untuk dibahas ke depannya. Kemudian dari segi media strategi pemasaran, peneliti juga memberikan opsi tambahan untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan perusahaan melalui diplomasi perusahaan untuk melakukan penyebaran pengaruhnya dengan baik. Mungkin sekian seminar hasil dari penelitian peneliti dengan judul Diplomasi Corporate memiliki bagus di Amerika Serikat. Jika emang ada kritik dan saran atau pertanyaan, boleh tambahkan di kolom komentar YouTube. Sekian penjelasan dari peneliti. Peneliti tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.